Hello guys, welcome back channel Bang Tutor Random. Terima kasih kalian telah mengklik videoku ini dan selamat menonton. Dan terima kasih kuucapkan kepada para subscriberku yang baru ataupun yang lama, dan para penontonku juga yang baru ataupun yang lama. Aku akan selalu mendoakan kalian, semoga kegiatan kita, keseharian kita, kehidupan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sukses selalu untuk kalian semua para penontonku. Oke guys, pada video kali ini aku nggak muluk-muluk menjelaskan tutorial, tapi aku akan curhatan aja. Hanya curhat selama aku ngonten tuh apa yang terjadi dan apa yang kulakukan, dan video apa yang sudah mendapat yang pertama kali meledak, dan itu yang akan kubicarakan kepada kalian semua. Semoga kalian bisa memahami apa yang aku sampaikan dengan mudah ya guys ya. Oke, kalian bisa mengambil juga dari ilmu pengalamanku juga boleh. Tapi tentunya kita intro dulu guys. Oke guys, pertama kali yang mau aku jelaskan kepada kalian tuh, sebelum aku memikirkan buat konten ini guys, sebenarnya itu aku punya banyak masalah ya guys ya. Ya punya banyak masalah keuangan lah tentunya itu, makanya aku memutuskan untuk buat konten nge-YouTube daripada aku nggak ngapa-ngapain dan bingung mau cari apa lagi gitu. Akhirnya aku nge-YouTube aja gitu guys. Nah, pertama kali sebenarnya kalau kalian mau nge-YouTube ya guys ya, pertama kali ya yang kalian lakukan tuh apa? Kalian harus cari ide. Tentunya harus cari ide ya guys ya. Dan kusaranin kepada kalian semua, sebelum kalian mencari ide, ambil ide itu dari diri kalian sendiri. Ambil ide dari diri kalian sendiri. Contohnya gini guys, aku nih lebih suka kepada tutorial. Aku orangnya suka ngotak-ngatik sesuatu. Jadi berarti kontennya apa? Tutorial. Jadi sesuaikan konten itu sesuai hobi kalian. Kalau hobi kalian mancing, ya udah kalian buat konten tentang mancing. Kalau hobi kalian suka jalan-jalan, ya udah kalian buat ngevlog kayak gitu. Kalau kalian hobi bercerita, ya udah kalian buat konten bercerita. Terus tuh kalau kalian hobi ngedit, ya udah kalian buat konten tentang editing. Kalau kalian suka pengetahuan, ya udah kalian buat konten tentang pengetahuan, entah itu hewan, tumbuhan, atau kalau kalian suka belajar tentang biologi, ya udah kalian dalamin biologi, kalian buat konten biologi. Kenapa guys ku saranin kayak gitu? Karena ketika aku mencoba ya, ini ketika aku mencoba ngonten dengan bukan fashionku, aku ini awalnya dulu buat konten YouTube itu tentang mengaji. Nah, kulihat kan konten-konten di YouTube itu, mengaji nih gampang nih kayaknya nih, karena cuma modal suara, rekamannya pun simple. Ya udahlah, aku berusaha. Ya udahlah, aku berusaha ngebuat konten YouTube tentang ngaji. Pada akhirnya apa? Sebulan jalan, 2 bulan udah loyo lagi, udah nggak semangat karena nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscribe kayak gitu. Jadi makanya guys, kalian kalau nge-YouTube itu sesuaikan dengan fashion kalian, dengan hobi kalian. Jadi tuh seakan-akan kalian kerja, seakan-akan kalian buat video itu senang kepada diri kalian tuh senang. Oh yaudah, aku senang sudah buat video. Adapun yang nonton, adapun nggak ada, ya udah nggak masalah. Yang penting aku senang, kan gitu intinya. Tapi kalau kalian ada tuntutan, kayak seakan-akan aku dipaksa menjadi orang lain, nah itu guys, itu yang membuat aku tuh nggak semangat, karena kayak gitu. Makanya pada akhirnya aku rubahlah. Aku lihat konten-konten YouTube yang lain, katanya disaranin, katanya begini, kalau kalian mulai nge-YouTube itu buat yang fashion kalian, jangan memaksakan diri menjadi orang lain, karena itu akan membuatmu malas di kemudian hari. Ternyata betul, makanya lah udahlah, karena aku orangnya suka ngotak-ngatik ya, suka ngotak-ngatik aplikasi ataupun lihat ngotak-ngatik HP. Jadi akhirnya ya udahlah, aku buat tutorial gitu. Di tutorial itu aku juga sambil belajar aplikasi, sambil belajar editing, sambil belajar pengetahuan tentang AI ataupun yang lainnya. Nah, jadi aku ketika buat video itu, aku merasa senang. Oh, aku udah tahu ini nih. Ya udah aku share ke teman-teman. Aku sudah tahu ini nih, aku share ke teman-teman. Jadi walaupun ada yang nonton, nggak ada yang nonton, tetap semangat dan tidak ada kekecewaan karena itu sesuai fashionku kayak gitu. Jadi yang kalian harus lakukan sebelum menjadi YouTuber, kalian harus tentukan fashion kalian itu di mana, biar kalian nggak bosen. Soalnya ini pengalamanku kayak gitu guys. Dan jangan paksakan dirimu menjadi orang lain.
Oke, jangan paksakan dirimu menjadi orang lain. Itu kalau memang kalian betul-betul ngonten yang video panjang. Tapi kalau video pendek kayak short gitu, ya itu sebenarnya mirip-mirip sih, hampir sama ya. Kalau kalian suka berita-berita, ya udah kalau konten-konten short kalian tentang berita, tentang musik, tentang fakta, tentang biologi, tentang ya apalah sembarang kalian, sesuka kalian, sesuai fashion kalian masing-masing. Karena itu paling penting, guys. Jangan tergiur sama orang-orang ngomongnya contoh konten apa namanya yang lagi rame ya, film-film. Nah, konten film-film itu kan biasanya rame, cepet kan. Tapi itu sebenarnya nggak menjamin, guys, nggak menjamin. Jadi ingat kataku, pengalamanku ini, guys, ini sangat jujur, dalam hatiku jujur banget, ingin ku share kepada kalian biar kalian tuh ngelakuin juga gitu. Yang pertama tuh harus sabar. Yang pertama kali yang kalian harus tanamkan diri kalian tuh harus sabar ketika mengonten. Terus tuh yang kedua tadi tentukan fashion kalian di mana, ya udah buat video tentang itu biar kalian menjadi hobi. Kalau sudah hobi, habit. Kalau sudah habit, oke, terbiasa kayak gitu. Dan aku menunjukkan ke kalian konten pertamaku yang meledak itu di mana, di sini, guys. Aku tuh sebenarnya nggak nyangka loh kok bisa, alhamdulillah banget, guys, bisa meledak gitu. Di videoku yang ini, guys, mana? Yang ini, guys. Nah, yang tutorial cara jadi konten kreator dengan gunakan full AI. Ini pertama kali videoku meledak dan aku sangat, alhamdulillah banget sudah bisa dapat berapa nih, 6.000 viewers ya. Tapi nggak apa-apa, guys. Dan ini, guys, aku lakuin konten kreator ini setiap hari full. Nah, aku mulai aktif di YouTube lagi itu tanggal 26 Oktober 2024. Dan ini sudah naik-naik terus. Itu alhamdulillah ya. Karena berkat kalian juga menonton, berkat kalian nge-like, berkat kalian subscribe, itu juga berkat banget untuk aku. Terima kasih banget ku ucapkan kepada kalian semua. Karena dengan begitu konten-kontenku yang lain juga ikut naik gitu. Ini 2000, ada yang 1000 sudah. Jadi satu video kalian sudah meledak, jangan putus, guys. Tetap buat video, satu hari satu lah minimal. Pokoknya harus biasakan, guys. Kalau setiap harinya itu satu, ya udah terus satu video, setiap satu hari satu. Jangan sampai putus, guys ya. Jangan sampai putus, diusahakan, guys, jangan sampai putus, karena itu penting. Jangan ikuti kata YouTuber yang bilang sebenarnya ngonten di YouTube itu nggak harus konsisten setiap hari. Kalian bisa seminggu sekali. Jangan, guys. Kalau kita memang betul-betul mau menjadi YouTuber dan kita bukan siapa-siapa, berangkat dari orang yang awam banget, udah kalian upload per hari berapa, itu terus kalian lakukan sampai berapa bulan, nanti pasti akan ada yang meledak. Satu video meledak, nanti yang lain juga bakal ikut meledak, kayak gitu. Jangan sekali-kali ikutin para konten-konten kreator yang lain kayak bilang akan ada tuh banyak konten di YouTube sudah satu hari menjadi konten kreator langsung meledak 1000 subscriber, terus 2 hari menjadi konten kreator langsung mendapat gajian YouTube. Itu sebenarnya nggak mungkin, guys, menurutku ya, guys ya. Secara pribadi kita yang menjadi orang awam banget, nggak paham apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita ngonten tiba-tiba banyak yang nonton, itu kayak nggak mungkin. Serius, mungkin itu bisa jadi beli subscriber, kan sudah ada kan penjual subscriber atau penjual penonton kan juga ada. Jadi kutamakan kalian semua, ini disclaimer juga ya, untuk aku bukan berarti merendahkan konten kreator yang lain, bukan, guys. Cuma aku ingin berbagi aja pengalamanku. Soalnya selama aku mencari tahu tentang aturan-aturan YouTube di channel-channel yang lain, itu juga saran-saran mereka itu sudah kulakuin semua. Tapi apa? Di channelku nggak ada gunanya, nggak ada apa ya? Nggak ada efeknya, guys, serius. Jadi kayak sama aja gitu. Contoh satu hari cuma 5 yang nonton, ku ikutin caranya dia biar rame, ya tetap sama, satu hari 5 yang nonton. Itulah, guys, makanya aku heran. Ini sebenarnya yang dibilang tuh serius atau enggak sih gitu loh. Makanya aku heran banget, guys. Jadi yang perlu kalian tanamkan ke diri kalian tuh konsisten. Dimanapun platform itu harus konsisten. Di YouTube, di Facebook, di Snack Video, di TikTok, di mana lagi, Instagram, itu harus konsisten.
Karena algoritma tuh tidak akan bisa membaca kontenmu kalau kamu nggak konsisten. Itu intinya guys. Ya, ingat ya guys ya, konsisten. Dan juga kalian harus pelajari pelan-pelan nge-YouTube. Oh, apa sih yang kurang dari YouTubeku itu? Omonganku kah yang kurang jelas kah atau bagaimanakah? Nah, itu harus kalian pelajari juga. Tapi kalau kalian mau yang profesional, ya udah kalian betul-betul siapkan, kalian harus buat konten yang bagus kayak gitu. Dan juga waktu guys. Waktu penonton, kalian harus cari tahu dulu waktu penonton ini sebenarnya enaknya jam upload tuh kapan. Nah, kalau di analisis ini di YouTube Studio disediakan ya guys ya. Di sini ada waktu penonton membuka YouTube. Nah, di sini diterangkan yang warna ungu ini yang paling sering. Jadi mereka biasanya buka YouTube tuh jam 17.42. 17.42. Ya, jadi kalau kalian upload di jam segitu biasanya lebih banyak yang nonton. Ini rata-rata guys, soalnya di akunku yang ini 17.42. Kalau aku ganti akun lagi ya, coba ya aku ganti akun yang kedua. Nah, ini akun yang kedua guys, fakta unik. Terus aku buat, kita lihat analitiknya. Waktu tonton, mana waktu tonton? Oh dia, nah ini waktu tonton sama kan 17.42. Dua akunku sama. Orang-orang ngebuka YouTube tuh biasanya jam 17.42, jam 5.42. Nah, itu intinya guys. Sebenarnya masih banyak sih yang mau aku bagi ke kalian. Tapi kalau kalian mau lanjutan curhatku dari video ini, udah kalian komentar aja, Bang lanjut curhatnya Bang. Sebenarnya masih banyak yang mau aku curhatin kepada kalian semua, tapi karena sudah 11 menit, jangan lama-lama nanti kalian juga bosan. Jadi ya udahlah, aku cukupkan di sini. Terima kasih guys kalian telah menonton. Kalau kalian mau mendengarkan curhatanku, pengalamanku di YouTube, komentar aja, Bang lanjutkan curhatnya Bang. Nanti bakal aku buatkan video yang part 2-nya. Oke guys, mungkin itu aja. Kalau kalian mau memulai YouTube, ingat, settingan YouTube juga harus diatur. Aku punya videonya dan ini videonya aku tampilkan di layar. Oke guys, terima kasih kalian sudah menonton videoku dan selamat. Semoga kita semua sukses selalu ke depannya. Oke guys, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share videoku ini. Terima kasih, see you next time.